Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat bertemu kembali di kuliah online kali ini. Semoga diskusi kali ini berjalan dengan kondusif, semangat, dan jangan lupa untuk senyum bahagia. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen Sejarah Kebudayaan Islam yakni Ibu Intan Nur Aziza MPD, dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kebudayaan Islam periode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kelompok 2 kami yakni yang pertama Resita Febriana, kedua Nurul Kamila, yang ketiga Muhammad Bahtiar, yang keempat Alifah Nur Fadilah. Poin-poin yang akan kami bahas dan kami paparkan pada kesempatan kali ini yakni yang pertama kedatangan Rasulullah SAW, yang kedua Arab pra-Islam, yang ketiga Islam periode Mekah, yang keempat Islam periode Madinah. Marilah agar diskusi kali ini berjalan dengan lancar, mari kita baca sama-sama ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kami paparkan dan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini menuai barokah dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah teman-teman sekalian kita dengarkan presentasi dari kelompok pemateri. Waktu dan tempat kami persilakan. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama Kristen tidak dapat merealisasikan tujuan-tujuannya di tengah masyarakat manusia dan tidak mempunyai suatu langkah efektif untuk menyelesaikan badai kesesatan dan penyimpangan yang melanda dunia. Dan situasi Romawi tidak kalah buruknya dengan musuh mereka di Persia. Bahkan keadaan semenanjung Arab tidak lebih baik dari keduanya. Alhasil semua berada dalam api jurang. Al-Quran telah menggambarkan secara tragedi yang dialami manusia saat itu. Dikala itu tampak tak bercahaya, kesombongan merajalela, dedaunan mulai layu, buahnya mulai tumbang, dan airnya mulai mengering. Menara-menara petunjuk telah lenyap dan agen-agen kejahatan bermunculan. Mereka bermuka masam di hadapan pendukung dan pencari kebenaran. Mereka mengobarkan fitnah, makanan mereka bangkai, slogan mereka kecemasan, dan selimut mereka adalah pedang. Dalam keadaan pelik yang dilalui oleh manusia itu, terbitlah cahaya ilahi yang menerangi manusia dan negeri, dan mengabarkan kabar gembira tentang kehidupan yang mulia dan kebahagiaan yang abadi. Itu terjadi ketika bumi diberkati oleh kelahiran seorang nabi yang mulia, Muhammad bin Abdullah alaihi salam, pada tahun Gajah 570 Masehi dan pada bulan Rabiul Awal, sebagaimana disepakati oleh ahli hadis dan sejarawan. Sumber-sumber sejarah mencatat beberapa peristiwa yang unik di hari kelahiran beliau, yaitu: 1. Berbagai gempa yang terjadi, seperti hancurnya beberapa gereja dan peribadatan kaum Yahudi. 2. Robohnya berbagai hal yang disembah selain Allah dari tempatnya. 3. Tumbangnya berbagai berhala yang diletakkan di Ka'bah. 4. Peristiwa tersebut membuat para tukang sihir dan para dukun terbelalak dan tak berdaya untuk menafsirkannya, serta terbitlah bintang-bintang yang tak terlihat sebelumnya. Melalui lisan Nabi Isa alaihissalam, Injil pun telah memberitakan kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Al-Quran dan dibenarkan oleh Ahlul Kitab. Pada tanggal 29 Agustus yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, lahir Muhammad
sebagai pembawa Islam. Ayahnya Abdullah wafat sebelum beliau lahir, sedangkan ibunya wafat ketika Nabi berusia 6 tahun. Beliau yang dikenal sebagai orang yang berbudi luhur, berkepribadian kuat, dan sebagai Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Sewaktu usia 15 tahun, Muhammad ikut serta dalam peperangan Fijar. Memihak pamannya terjadi di antara suku Quraisy dan Kinanah dengan suku Ais Alian. Perang ini yang terkenal sebagai Perang Fijar karena terjadi pada bulan haram yang diharamkan menumpahkan darah. Saat itu, Muhammad membantu pamannya mempersiapkan keperluan perang. Di tengah perilaku sehari-hari dan keberagaman yang menyimpang dari prinsip tauhid yang pernah diajarkan Nabi Ibrahim, hadirlah cahaya baru, yaitu Islam, yang dibawa oleh Muhammad. Dan pada akhirnya, orang muda yang berkontemplasi ini dapat diamanahi oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul Allah. Petunjukannya sebagai nabi ini dengan turunnya wahyu ilahi ketika ia berada di Gua Hira, tepatnya berusia 40 tahun. Wahyu yang pertama diterimanya adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada masa ini, beliau belum disuruh untuk menyeru kepada umatnya agar segera mempercayai kenabiannya dan menyatakan kesediaan untuk mengikutinya adalah istrinya Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan mantan hamba sahaya Zaid bin Harithah. Dengan demikian, pendukung pertama Nabi Muhammad adalah keluarganya sendiri. Sesudah mengajak keluarganya sendiri, Nabi mengajak orang-orang Quraisy untuk mengesahkan Allah dan bahwa tiada sekutu baginya, sebagaimana termuat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Islam periode Mekah. Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan setelah selama 3 tahun Nabi melakukan dakwah secara diam-diam. Kemudian kaum Quraisy merasa terancam dengan berkembangnya dakwah Islam. Mereka berusaha menghalang Islam itu dengan berbagai cara, di antaranya dengan memutuskan hubungan antara kaum muslimin dan suku Quraisy, menyiksa mereka yang lemah sampai-sampai ada yang dibunuh, sehingga Rasulullah memerintahkan agar mereka hijrah ke Habasyah. Mereka tidak berani untuk menyakiti Nabi karena ia mendapat perlindungan dari pamannya Abu Thalib yang sangat disegani kaum Quraisy. Peran Abu Thalib sangat khas karena ia membenarkan Islam, membela Muhammad, namun tidak mengikuti apa yang dibelanya. Namun sesudah itu Abu Thalib dan Siti Khadijah meninggal dalam waktu hampir bersamaan dan orang-orang Quraisy memandang bahwa Nabi sudah tanpa perlindungan lagi yang sangat disegani di kalangan kaum Quraisy. Dan kaum Quraisy yang menentang Nabi semakin keras mengganggu Rasulullah. Nabi akhirnya memilih untuk menyiarkan agama keluar dari Mekah, yaitu ke Thaif. Namun Nabi ditolak, bahkan mereka menyakitinya dengan melempar batu. Dalam keadaan yang terjepit ini, Allah memperkenankan Nabi untuk menghadap Allah langsung dengan memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Selanjutnya ke Sidrah Al-Muntaha. Peristiwa ini dikenal dengan Isra Miraj. Melalui peristiwa ini, Rasulullah mengerti siapa saja antara umatnya yang benar-benar dengan kepercayaan kepada Allah dan yang masih diselubungi keraguan. Pada situasi ini, Abu Bakar As-Siddiq langsung saja begitu percaya dengan adanya Isra Miraj. Kemudian, Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib untuk memenuhi undangan masyarakat Yasrib untuk datang ke sana sebagai pendamai. Adanya undangan resmi itu sebanyak 2 kali, sedangkan penduduk Mekah tidak banyak berubah. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi untuk hijrah ke Yasrib. Ia memiliki strategi jitu, yaitu merebut kota Mekah terlebih dahulu, untuk kemudian dari kota ini menyiarkan Islam ke daerah-daerah lainnya. Ada 2 faktor, yaitu yang pertama, letak Mekah yang sangat strategis, dan yang kedua, apabila suku Muhammad sendiri dapat diislamkan, Islam akan memperoleh dukungan yang besar karena suku Quraisy sendiri mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar. Materi selanjutnya yaitu Islam periode Madinah. Dalam menjalankan misi kenabian ini, meski ada perjanjian damai, namun kenyataannya tekanan kafir Quraisy justru semakin gencar dijalankan. Bahkan pertumbuhan Islam tak menjadi rendahnya permusuhan.
serangan kaum kafir. Melihat keadaan ini, Rasul akhirnya berhijrah ke tanah Madinah serta para sahabat. Namun hal ini bukan menjadi faktor utama dalam hijrah Nabi SAW. Akan tetapi Nabi juga memenuhi undangan masyarakat Madinah untuk datang dalam peradaban Islam di Madinah. Dengan pindah ke Madinah, Nabi berhasil meletakkan dasar-dasar kemasyarakatan Islam sebagai berikut. Pertama, mendirikan masjid sebagai tempat bertemu dan berkumpul. Di samping sebagai untuk beribadah, masjid sangat berperan penting dalam mempersatukan umat yang terdiri berbagai suku. Bahkan dalam pendiriannya, Nabi terjun langsung bersama para pengikutnya. Kedua, mempersaudarakan antara kaum muslim, baik antara muhajirin maupun kaum ansor. Ketiga, membuat perjanjian untuk saling bekerja sama dan saling membantu antar kaum muslim dan non-muslim. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Dasar politik Madinah adalah keadilan yang harus dikerjakan tanpa pandang bulu. Mereka semua sama, dan membedakan adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain adalah prinsip musyawarah dan memecahkan segala masalah yang terjadi. Sesudah Madinah berdiri kokoh, maka Nabi melakukan strategi untuk menyebarkan Islam ke luar Madinah. Sasaran utama yang dituju Nabi adalah kota Mekah. Namun tidak dapat pungkiri bahwa rasa kebencian yang dalam menjadi kaum kafir Quraisy melakukan ancaman, bahkan melakukan perang seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan lain-lain. Satu hal yang tak kalah penting adalah ketika Nabi berserta rombongan kaum muslim ingin melakukan ibadah haji di Mekah, beliau dicegah oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya terjadi perjanjian yang dinamakan Perjanjian Hudaybiyah. Ada beberapa sahabat yang tidak setuju dengan isi perjanjian tersebut karena dianggap merugikan kaum muslim. Namun kenyataan perjanjian tersebut menguntungkan Nabi, dan pada akhirnya Abu Sufyan menghapus pasal tersebut. Pengaruh perjanjian Hudaybiyah membawa peluang besar dalam memasyarakatkan agama Islam di luar Madinah dan Mekah. Pada peristiwa Fathul Mekah, Nabi dan sahabatnya yang berjumlah lebih dari 10.000 orang memasuki kota Mekah tanpa adanya sebuah perlawanan. Seruan Nabi kepada penduduk sana adalah jika mereka berdiam diri di rumah masing-masing atau berlindung di Ka'bah atau di rumah pemimpin, mereka diberi jaminan keamanan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Ini termasuk garis umum yang diberikan Nabi kepada penduduk Mekah. Perintah yang dibentuk Nabi di Madinah sangatlah prinsipal. Nabi Muhammad SAW sebagai pelaksana namun juga tidak mengabaikan kedaulatan rakyatnya. Perintahnya bersifat republik, bukan monarki. Negara ini juga dikepalai Nabi Muhammad SAW memberikan kebebasan, kemerdekaan individual, beragama, dan hak sosialisasi sosial sebagai warga negara. Oleh karena itu, para ahli menyebutkan sebagai Islamic Center. Pengaruh Islam terhadap bangsa Arab. Selama lebih dari 20 tahun, Rasulullah menghadapi kancah peperangan dari orang kafir. Selama itu pula beliau tidak pernah berputus asa dan tetap kuat menghadapi serangan dari mereka. Beliau selalu sabar dan tidak pernah balas dendam. Selama itu, akhirnya beliau mendapatkan gemilangnya dakwah beliau di mana umat Islam semakin banyak. Jazirah Arab yang terkenal berhalanya sifat keras, kejam, aniaya akhirnya mampu tergerak hatinya dengan nuansa Islam yang dibawa Rasulullah. Setelah Islam datang, sayup-sayup udara di Arab bergemi
lantunan azan serta Al-Quran. Para mutaklim merambah ke mana-mana untuk mengajarkan Islam. Eratnya persaudaraan membuat Islam semakin kuat. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan dari presentasi dari kelompok 2 tentang kebudayaan Islam periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada kata-kata yang salah dari kami, mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata dari kami, jadikanlah apa yang kalian lihat, kalian dengar, kalian pahami, kalian hadapi, dan kalian jalani sebagai tombak menuju kesuksesan di masa depan nanti. Sekian dan terima kasih.